Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بهداية واطمأنت قلوبهم بالتوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له يعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو الرقيب المجيد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أنار الوجود بنور دينه وشريعته إلى يوم الوعيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى يوم الموعود. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين والmuslimat, sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada larutan kata yang pantas terucap selain kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Dialah Allah yang selalu memberikan cahaya mataharinya di tengah gelapnya bumi ini. Allah yang senantiasa menurunkan hujan di tengah gersangnya bumi Allah ini. Dialah Allah yang selalu memberikan ketenangan sakinah ke dalam hatinya kita orang-orang yang beriman, sehingga terpanggilnya hati kita pada hari ini untuk berkumpul di lapangan ini dalam mensyiarkan salat Idul Adha, dan kemudian akan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Selawat serta salam mari selalu berucap untuk jiwa kita yang tercinta, Nabi besar kita yang agung, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah kita pada kesempatan ini adalah pengorbanan menuju kesempurnaan iman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari kemarin kita telah melaksanakan ibadah yang sangat luar biasa, yaitu adalah puasa Arafah, di mana saudara-saudara kita kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji di tahun ini, di saat mereka telah berwukuf di Arafah, meneteskan air matanya dan mencurahkan segala rasa keinginan dan kerinduan mereka kepada Allah, dan harapan-harapan dan doa-doa telah mereka panjatkan di Arafah sana. Lalu kemudian mereka telah menuju ke Musdalifah untuk mabit dan melanjutkan untuk ke Mina, persiapan melanjutkan apa yang disebut dengan jamarat, jamratul ula, jamratul wusta, dan dilanjutkan dengan jamratul aqabah. Setelah itu jamaah-jamaah haji kita akan melaksanakan apa yang disebut dengan tawaf ifadah, kemudian melanjutkan dengan sa'i, berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Kemudian mereka tutup haji mereka dengan melaksanakan tahallul,
yang merupakan puncak dari segala pelaksanaan haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan kita saat ini yang berada di tanah air kita yang tercinta ini, di mana kita berkumpul pada hari ini di lapangan ini adalah merupakan hari-hari yang kelak menjadi saksi tentang jiwa-jiwa yang suci yang telah berjuang mencapai ketinggian. Kita berjuang tidak hanya di saat hari ini jamaah sekalian, bagi jamaah-jamaah yang telah berniat berkorban dengan menjalankan sunnah-sunnahnya, ia tidak bercukur di saat ia telah memulai niat kurbannya, mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai nanti hewan kurbannya disembelih. Kemudian ia juga menjalankan sunnah-sunnahnya ini. Kenapa mereka tidak bercukur? Kenapa mereka tidak memotong kukunya sampai nanti hewan kurbannya disembelih? Karena sesungguhnya luar biasa jamaah sekalian, Allah telah mengucurkan seluruh rahmatnya bagi orang-orang yang berkurban. Bagi orang-orang yang berkurban akan diliputi dengan rahmat dan kasih sayang Allah, sehingga mereka menyerahkan segala satunya kepada Allah. Rambut mereka, kuku-kuku mereka yang panjang, dan bulu-bulu yang lain yang ada di tubuhnya, dia berserah diri kepada Allah, dan akan mereka potong itu semua setelah nanti hewan kurban yang akan disembelih. Tetapi tidak membatalkan daripada kurban kita. Bagi jamaah yang belum paham terkait dengan masalah sunnah-sunnah ini, andaikan kemarin ada yang sudah bercukur atau memotong kukunya, itu pun tidak jadi masalah. Yang penting kurbannya ditujukan untuk meraih ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita melihat pada kesempatan khutbah Idul Adha yang singkat ini. Di hari di mana kita memperingati saat ini jamaah sekalian, seorang manusia besar, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kita lihat bagaimana pada pramasa Ibrahim alaihissalatu wassalam, di mana pada saat itu di negeri Mesir kuno, termasuk juga di daerah Irak atau daerah Kan'an sekarang ini, Mesir atau daerah Irak sekarang ini. Dahulu pada masa pra-Ibrahim itu ada penyembelihan manusia. Di Mesir pada waktu-waktu tertentu, Mesir kuno pada waktu tertentu, mereka mengorbankan gadis-gadis tercantik di negeri ini, kemudian dipersembahkan ke sungai Nil. Di daerah Kan'an Irak sekarang ini, itu pada waktu-waktu tertentu mereka mengorbankan bayi-bayi, disembelih lalu dipersembahkan kepada jiwa. Pada masa persimpangan jalan peninggalan semacam inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk menyembelih putranya yang tercinta Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, detik-detik di saat penyembelihan itu terjadi, maka Allah ingin membuktikan kepada umatnya, kepada hamba-Nya ini, bahwa sesungguhnya yang dikorbankan itu bukanlah manusia. Yang dikorbankan itu bukanlah manusia, di mana Allah telah mengganti Ismail dengan kibas, mengganti Ismail dengan hewan sembelihan. Wahai manusia yang bodoh, kata Allah, seolah-olah Allah berfirman seperti demikian, kalian persembahkan manusia, kalian persembahkan bayi-bayi, kalian persembahkan gadis-gadis tercantik untuk disembelih, kalian persembahkan pemuka-pemuka masyarakat kalian untuk persembahkan kepada dewa kalian. Sekarang Allah membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah memuliakan kita manusia ini. Walaqad karramna bani Adam. Tetapi Allah SWT memuliakan manusia ini, harkat dan martabatnya, jiwanya harus diselamatkan. Maka Allah mengganti penyembelihan Ismail dengan kibas yang dibawa dari surga Allah Subhanahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sekalian, ini adalah merupakan sebuah tantangan besar bagi Nabiullah Ibrahim. Sebelum penyembelihan itu terjadi, apakah mungkin atau tidak dilaksanakan? Tetapi dengan imannya yang membaca Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, dia mampu untuk memenuhi ujian itu dengan ujian yang sangat berat,
bagi seorang ayah untuk menyembelih putra tercintanya. Ujian yang sangat berat bagi seorang ibu, dan ujian amat berat pula bagi seorang anak yang baru mulai beranjak, mulai remaja. Tapi itu semua karena kecintaan mereka kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala juga tidak tinggal diam bahwa sesungguhnya Allah telah menyelamatkan Ismail dari penyembelihan tersebut dengan menggantinya satu ekor kibas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah perjuangan seorang ayah di saat ketika orang-orang ketika itu telah menyembelih manusia, lalu juga datang perintah untuk menyembelih manusia. Maka ini adalah sebuah pergolakan jiwa yang sangat luar biasa. Kita lihat juga jamaah sekalian dalam Al-Quran, bagaimana juga Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada dua orang putra-putranya Nabi Adam untuk menyembelih hewan kurbannya. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa salah satu di antara putra Nabi Adam, yakni telah berkorban dilandaskan karena iman, keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menerima korban. Namun yang satu lagi mereka berkorban, dia berkorban tidak didasarkan karena ketakwaan kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima korbannya orang-orang yang tidak bertakwa kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita lihat lagi dalam sejarah jamaah sekalian, betapa mirisnya perasaan ibundanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika beliau telah memutuskan untuk menghanyutkan bayinya di sungai Nil ketika itu, yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Musa dalam pemeliharaan Fir'aun, yang akhirnya juga berhadapan dengan Fir'aun ketika telah menyampaikan dakwah tauhid ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita lihat lagi dalam sejarah jamaah sekalian, bagaimana pula Nabi Yusuf dalam perjuangan pengorbanan dalam mencapai keimanan yang sempurna. Dia harus mengorbankan masa mudanya di dasar sumur yang gelap untuk mengangkat martabat daripada kedudukan sakit muda di istana. Apa yang dikatakan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam? Qala rabbi sijin wa habbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa aku minal jahilin. Wahai Tuhanku, penjara itu lebih aku sukai daripada memberi ajakan mereka kepadaku. Dan jika engkau hindarkan aku dari tipu daya mereka, tentulah aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang itu. Inilah pengorbanan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dalam rangka menyelamatkan imannya dari godaan seorang wajib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita lihat lagi jamaah sekalian, bagaimana Nabi Nuh telah berkorban 950 tahun di masa hidupnya untuk dakwah, yang akhirnya hanya mendapatkan pengikut tidak kurang dari 12 pasang pengikut. Apakah dakwahnya ini tidak sukses? Apakah dakwahnya Nabi ini tidak mendapatkan sesuatu reward dari Allah Subhanahu wa taala? Karena memang hidayah itu bukan miliknya para nabi, apalagi miliknya kita manusia biasa. Karena hidayah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian, lihat pula bagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun telah melewati terjadinya sebuah tantangan yang sangat luar biasa menghadapi kaum besar yang disebut dengan Fir'aun. Tetapi apa yang terjadi? Perjuangan mereka tidaklah sia-sia jamaah sekalian. Berjuang terus untuk senantiasa menghadapi tantangan-tantangan dalam dakwahnya, yang akhirnya Allah memenangkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan menenggelamkan yaitunya Fir'aun di laut Kulsum. Kita lihat lagi bagaimana pengorbanan 7 orang pemuda yang disebutkan dalam Al-Quran, pemuda Ashabul Kahfi. Mereka telah mengorbankan masa muda mereka karena mereka dituntut untuk menyembah berhala oleh seorang raja yang zalim, yang akhirnya mereka bersembunyi di dalam gua yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran.
persembunyian mereka itu tidak lebih, tidak kurang daripada 300 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kita lihat lagi bagaimana sejarah perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkorban demi dakwahnya sepanjang 22 tahun 2 bulan 22 hari. Bagaimana pula sahabat-sahabat Rasulullah dan kaum Muhajirin harus meninggalkan tanah air kelahirannya, anak istrinya, meninggalkan semua harta benda mereka yang ada di Mekah, dan mereka berhijrah ke Madinah tidak membawa apa-apa melainkan hanya karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya bagaimana dengan kita saat ini? Kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mayoritasnya adalah kaum muslimin di negeri tercinta ini. Sejauh mana kita bisa berbuat untuk negeri ini? Sejauh mana kita bisa berbuat untuk kepentingan agama ini? Karena sesungguhnya kita ini adalah hamba-hamba Allah yang akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita perbuat. Kehidupan kita sebagai hamba Allah bukan hanya sekedar hidup dengan penuh kesenangan tanpa adanya sebuah pengorbanan dan perjuangan. Tidak akan ada pengorbanan tanpa adanya perjuangan. Tidak ada perjuangan tanpa adanya sebuah usaha yang maksimal dari diri kita sendiri. Karena itu jamaah sekalian, marilah kita berusaha untuk mencari yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Sekecil apapun yang bisa kita berbuat sebagai bekal kita menuju kepada kehidupan akhirat yang abadi. Karena kita tidak tahu dari sisi mana Allah Subhanahu wa taala, dari amal yang bagaimana Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, merahmatinya dan membalas dengan surganya. Karena kita tidak tahu, hanya Allah yang Maha tahu. Karena itu kesempatan sekecil apapun peluang kebaikan itu, maka jangan sampai kita abaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung dari khutbah Idul Adha ini, karena memang khutbah Idul Adha ini diusahakan agar lebih singkat, berbeda dengan khutbah Idul Fitri. Oleh karena itu, sebagai penghujung dari khutbah kita tarahkan tangan kita ikhlaskan hati kita menuju dalam doa-doa kita kepada Allah agar apa yang menjadi aktivitas ibadah kita di dalam bulan Zulhijjah, mulai dari tanggal 1-nya sampai detik hari ini. Dan jangan lupa jemaah sekalian, begitu selesai pelaksanaan salat Idul Adha, begitu selesai pelaksanaan kurban kita pada tanggal 10 Zulhijjah, akan berlanjut terus tanggal 11, 12 dan 13. Kita disunahkan untuk senantiasa membaca takbir sampai nanti berakhir pada tanggal 13 Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari senantiasa kita menadahkan tangan, bermunajat di tempat yang indah ini, bermunajat di tempat yang baik ini. Semoga Allah mengijabah di dalam doa-doa kita. Hamdan syakirin, hamdan daimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma Rabbana ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di tempat ini untuk kami berkumpul ya Allah, di hari yang penuh dengan kemuliaan, di hari yang penuh dengan keutamaan ya Allah, di bulan Zulhijjah, di bulan yang penuh dengan keberkahan rahmat dan kasih sayang ya Allah. Kami senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas karunia nikmat yang teranugerahkan pada kami. Karena itu kami bermohon di tempat ini ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup bersama kami di alam dunia yang fana ini, ataupun orang tua kami yang telah menolong kami di alam barzahnya ya Allah. Tempatkan arwah mereka di raudhah riyadil jannah, tamat di antara tamat-tamat surga ya Allah. Ya Rahman ya Rahim,
terimalah segala persembahan dari hewan kurban kami ya Allah. Jadikanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang bertakwa, melewati hewan kurban yang akan dipersembahkan ya Allah. Belum seberapa jika dibandingkan dengan anugerah nikmat yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Berikan kekuatan dan segala kelemahan hidup ini. Berikanlah ilmu dan segala kebodohan kami ya Allah. Berikan kecukupan dan segala kekurangan hidup kami. Berikan ketenangan dan segala kegalauan dan kegelisahan yang ada di kami. Tunjukkan kami ya Allah pada jalan keridhaan-Mu ya Allah. Jalan-Mu yang lurus, jalan para nabi-Mu, jalan para siddiqin, jalan para syuhada, dan jalannya orang-orang yang saleh. Ya Allah, di hari yang baik ini, berikan kami keturunan yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, yang senantiasa menjadi tauladan bagi generasi-generasi yang akan datang ya Allah. Jadikan mereka generasi-generasi yang beriman dan bertakwa, menjadi anak yang saleh dan salihah, yang tanggap terhadap persoalan umat ini. Allahumma rabbana ya Allah, terimalah di dalam doa-doa kami, terimalah di dalam munajat kami ya Allah. Tidak ada yang dapat menerima dalam doa-doa kami kecuali hanya Engkau yang Maha penerima doa, yang hanya Engkau yang mengabulkan dari setiap hajat daripada hamba-Hamba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.